memandang sebuah permasalahan sebagai anugerah dan kasih karunia Tuhan bukan hal yang gampang. Kita pasti akan menggerutu dan kecewa atas semua permasalahan yang kita hadapi, atas sakit, kekecewaan, kegagalan. Semua pasti memandang itu sebagai sebuah kutuk atau sebuah bencana yang kita harus tanggung. Tapi di sini saya mencoba mengajak kita untuk sama-sama merenungkan bagaimana permasalahan ini menjadi sebuah anugerah dan kasih karunia yang luar biasa besar bagi kehidupan kita. Memang saat kita mengalami kegagalan, saat kita mengalami permasalahan, itu selalu tidak menyenangkan, selalu di luar harapan kita. Tapi sebetulnya itu trigger untuk membuat kita semakin bertumbuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita coba analogikan sebagai benda ya. Barangkali misalnya kita biasa menulis dengan tangan kanan, ada yang biasa menulis dengan tangan kiri. Tangan ini akan menjadi tangan yang terlatih untuk menulis. Saat kita biasa menggerakkan tangan kanan kita untuk mengambil benda, untuk mengangkat beban dan lain sebagainya, tangan ini menjadi satu tangan yang lebih kuat daripada tangan satunya. Kenapa bisa begitu? Otot yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki akan berbeda dengan mereka yang tidak mendapatkannya. Itu ada dua cara ya. Memang kita memang sengaja melatihnya atau kita mau tidak mau melatihnya. Sengaja melatihnya itu artinya kita belajar, kita mencari tahu, kita membaca buku dari pengalaman-pengalaman kegagalan orang lain, pengalaman kehidupan orang lain, atau mau tidak mau kita terpaksa melatihnya dengan didikan Tuhan atau dengan kesalahan kita. Kita akan mengalami permasalahan karena kita tidak belajar dari orang lain. Kita mengalami kesalahan karena kecerobohan kita. Tapi kadang juga kita mengalami permasalahan atau kesalahan meskipun kita sudah sangat teliti, tetapi ada faktor eksternal di sana. Entah itu cuaca, entah itu lingkungan, entah itu faktor ekonomi, atau faktor eksternal lain yang tidak bisa dikontrol. Ada dua cara pandang di mana kita memandang itu sebagai beban. Kita menggerutu, atau kita memandang itu sebagai anugerah di mana kita akan terus bertumbuh. Kita memandang itu sebagai kasih karunia yang mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Nah, cara pandang ini sangat penting, di mana kita semua orang pasti akan mengalami jatuh, semua orang pasti akan mengalami permasalahan. Tapi saat kita jatuhlah ke depan. Karena saat kita jatuh ke depan, itu
itu kita sudah melangkah. Bahkan bisa jadi kita melangkah lebih dari langkah-langkah kita yang biasa. Jadi saat kita jatuh, terus menganggap itu sebagai langkah baru. Karena saat kita bisa survive dari permasalahan kita yang kita hadapi, kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita akan memiliki pola, pattern, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Kita bisa tahu mitigasinya, kita bisa mengatasi apa yang ada di sekitar kita. Jadi ini juga berlaku ya untuk anak-anak kita ya. Kalau anak kita nggak kita ajarkan untuk kecewa, nggak kita ajarkan untuk dia menghadapi permasalahan di lingkungannya, kita tidak izinkan dia untuk terluka, kita tidak izinkan dia untuk jatuh, dia akan berada di dunia imajinasi yang tidak nyata, dan itu sangat bahaya. Karena kenyataannya dia akan menghadapi banyak rintangan, banyak masalah, dan dia akan kaget karena dunia tidak sesempurna itu. Karena kekecewaan, permasalahan itu pasti akan dihadapi. Tapi bagaimana kita meresponnya? Kita merespon sebagai sesuatu hal yang positif, merespon sebagai sesuatu hal yang bisa kita pakai untuk belajar, atau kita kecewa dan turun. Ya, pilihan itu yang harus ditanamkan untuk kita bisa memilih sebagai pemenang atau kita memilih sebagai pecundang. Karena hal yang sama akan berakhir di titik yang berbeda saat kita merespon dengan cara berbeda. Karena hal yang sama akan berakhir berbeda saat kita merespon dengan cara berbeda. Saat kita menanggapi semua yang kita alami dengan syukur, saat kita menanggapi semua yang terjadi, baik hal yang buruk maupun hal yang tidak menyenangkan kita, atau hal yang menyenangkan kita sebagai sebuah anugerah, kita akan semakin bertumbuh. Karena memang tidak ada satu helai pun rambut kita jatuh tanpa Tuhan berkenan. Jadi saat kita menghadapi masalah, kita nggak perlu khawatir. Apalagi kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena Dia akan ada di depan kita. Dan bala tentara surgawi ada di belakang kita, mendukung kita. Siap untuk maju, siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk berjuang. Terus tetap melangkahkan kaki seberat apapun itu. Ya. Banyak sekali contoh ya. Ada mereka yang secara organ lengkap, sehat, tapi mereka tidak bisa berkarya apapun. Tapi banyak juga mereka yang bahkan tidak punya lengan, tidak punya kaki. Dia merasa dipakai Tuhan. Bahkan kekurangannya itu menjadi sebuah anugerah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang
terjadi, kita bisa merespon dengan cara yang berbeda dan akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Okay, I love you, I forgive you, and I never give up on you.